Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firda Nurfadila. Saya mahasiswi Universitas Tangerang Raya. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum Islam yang dimana ditugaskan dalam mata kuliah pendidikan agama. Kita langsung slide selanjutnya ya. Hukum Islam. Dalam ajaran Islam terdapat sumber hukum pokok yang menjadi pedoman atau rujukan bagi umat Islam. Sumber hukum Islam utama ada 3. 1. Al-Quran, 2. Hadis, 3. Ijtihad. Kita ke slide selanjutnya. Nomor 1 yaitu Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril untuk pedoman hidup manusia secara utuh, termasuk di dalamnya mengenai hukum. Quran adalah sumber hukum pertama tentang akidah, ibadah, peringatan, serta kisah-kisah yang dijadikan acuan dan pedoman hidup bagi umat Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Nabi Muhammad SAW dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran dan Rasul Sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dari lebih baik akibatnya." Kita lanjut ke slide selanjutnya. Sunnah atau hadis merupakan sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran. Sunnah juga menempati posisi yang sangat strategis dalam kajian-kajian keislaman. Keberadaan dan kedudukannya tidak diragukan lagi. Sunnah dari segi etimologi adalah perbuatan yang semula belum pernah dilakukan, kemudian diikuti oleh orang yang lebih baik, perbuatan terpuji maupun tercela. Secara terminologi, ahli fikih dan hadis berbeda memberikan pengertian tentang hadis. Nah, kalau sunnah menurut hadis itu yaitu suatu yang dinisbahkan oleh Rasulullah, baik perkataan, perbuatan maupun sikap itu peristiwa. Nah, menurut jika ahli fikih, yaitu makna mengandung pengertian suatu perbuatan yang jika dikerjakan mendapatkan pahala, tetap tidak ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Nah, kita slide selanjutnya ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh sangat keras hukumannya. Kita langsung slide selanjutnya, yaitu ijtihad yang ketiga. Ijtihad menurut bahasa, ijtihad artinya bersungguh-sungguh dalam mencurahkan pikiran. Sedangkan menurut istilah, ijtihad adalah mencurahkan segenap tenaga dan pikiran secara sungguh-sungguh untuk menetapkan suatu hukum. Ijtihad dapat dilakukan ketika suatu masalah yang hukumnya tidak ada di Al-Quran ataupun di hadis, sehingga bisa menggunakan ijtihad dengan menggunakan akal pikiran, namun tetap mengacu berdasarkan Al-Quran dan hadis. Nah, ijtihad termasuk sumber hukum Islam setelah Al-Quran dan hadis. Ketika melakukan ijtihad tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Kita ke slide selanjutnya ya. Di sini ada seperti contoh pada bentuk ijtihad itu ada 3. 1. Ijma, 2. Qiyas, 3. Maslahah mursalah. Nah, ijma itu adalah kesepakatan atau ketetapan hati untuk melaksanakan sesuatu. Ijma dilakukan untuk merumuskan suatu hukum yang tidak disebutkan secara khusus di dalam Al-Quran atau hadis. Nah, untuk contoh ijma ini, contohnya itu boleh mewarnai rambut selain warna hitam. Hukum makruh untuk mencukur jenggot. Nah, kita langsung keduanya ya, qiyas. Qiyas adalah mempersamakan hukum suatu masalah. Belum ada kedudukan hukumnya dengan masalah lama yang pernah karena ada alasan yang sama. Contohnya, mengkiaskan bahwa najis itu disamakan dengan darah haid atas dasar ittifaq bersama, atau mengkiaskan para ulama akan haramnya perempuan yang sedang haid dan junub berdiam di masjid. Ini kita ketiga ya. Maslahah mursalah. Maslahah mursalah merupakan cara dalam penetapan hukum di mana berdasarkan pertimbangan kegunaan dan manfaatnya. Contohnya, penetapan riba pada bunga bank.
menetapkan jatuhnya talak 3 dan menetapkan wajibnya pajak. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Demikian akhir presentasi saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.